Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kita di sekolah dulu pernah belajar sosiologi, lalu pas kuliah juga ini belajar sosiologi. Mungkin sebatasan yang kita pernah tahu, sosiologi itu belajar manusia, masyarakat, gitu aja ya. Nah, tapi di video ini kita akan belajar bersama kenapa sih sosiologi bisa muncul sebagai ilmu, apa alasannya, lalu siapa sih orang yang pertama kali mempelajari atau mengembangkan ilmu mengenai masyarakat. Nah, di video ini kita akan belajar bersama. Selamat datang di Coin the Folding, pojok kegilaan. Spesial berbagai macam buku karya Yovie Irfan Vivia. Dan buku pertama yaitu Sumia Handbook. Buku keduanya Hadi dengan judul Teori Musik Barat 1. Di buku ketiganya ada Teori Musik Barat 2. Dan menarik sekali untuk buku keempatnya yaitu dengan judul Tuts Hitam Putih Piano Klasik. And then untuk karya buku kelimanya yaitu Habitus Musical. Dan inilah penampakan karya buku dari Yovie Irfan Vivia. Tunggu apa lagi? Seperti kata pepatah, uang akan habis tapi ilmu tidak pernah habis. So, isi waktu kalian dengan banyak membaca. Bagi yang tadi silahkan pesan di kolom komentar YouTube atau bisa langsung menghubungi via Instagram dan Facebook Yovie Oci. Terima kasih. Baik, kita akan belajar bersama mengenai selayang pandang sosiologi. Sebetulnya sosiologi itu sudah ada dari dulu, tapi bukan ilmu sosiologinya, tapi orang yang mempelajari masyarakat itu sendiri sudah ada, yaitu Ibnu Khaldun. Dia lahir di Tunisia 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Beliau ini seorang sejarawan, filosof, dan sosiolog muslim. Banyak pemikiran beliau yang mengenai masyarakat. Saya menulis 2 aja biar nggak terlalu banyak. Yang pertama yaitu solidaritas sosial. Jadi intinya masyarakat yang awal-awal bertemu atau kelompok yang awal-awalnya terbentuk, mereka memiliki kekuatan atau semangat yang baik. Tetapi lambat laun atau semakin lama kekuatan atau semangatnya itu semakin memudar dan masyarakat mengalami kemunduran. Contohnya ketika mahasiswa semester 1, 2 baru masuk kuliah, pasti kompak sekali. Satu tongkrongan semua. Satu kuliah semua. Ada yang ngajakin bolos semua. Seperti itu. Tapi lama-lama apa ketika mereka semester 11, 12, 13, 14, 15 DO. Dia semester akhir kuliahnya. Pasti mereka nggak kompak lagi karena apa? Mereka udah ada yang udah lulus kerja, ada kesibukan lain, ada yang masih proposal, ada yang masih ulang mata kuliah semester bawah, udah ada lulu gue. Dan yang kedua mengenai ilmu sosial. Ini mengacu mengenai adanya sebuah perubahan dari sosial dan sejarah pengaruhi oleh aspek ekonomis, politik, geografis, dan budaya. Banyak sekali pemikirannya Ibnu Khaldun mengenai masyarakat yang dipelajari oleh sosiolog-sosiolog barat. Sosiologi muncul sebagai ilmu ini disebabkan oleh 2 faktor. Faktor pertama yaitu mengenai revolusi industri di Inggris. Akhir abad ke-18. Kenapa sih? Nah, karena di awal-awal
di abad tersebut ditemukan mesin pemintal dan mesin uap. Efeknya apa dari penemuan itu? Efeknya adalah mesin pemintal dan mesin uap ini digunakan di pabrik-pabrik yang menjadikan meningkatnya produktivitas. Karena apa yang tadinya diciptakan oleh manusia atau dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh hewan, sekarang dilakukan oleh mesin. Sehingga apa? Mempercepat pekerjaannya. Hasilnya produksinya massal atau banyak sekali. Karena banyak, produksinya ini dilakukan dalam skala besar, apalagi dulu ditemukan kereta api mesin uap kan, jadi produksinya di satu A, tapi didistribusikan di daerah-daerah lain, sehingga produksinya banyak. Karena banyak pabrik-pabrik, meskipun ada mesin, tapi tetap membutuhkan orang yang menjalankan mesin itu. Sehingga banyak orang-orang desa datang untuk bekerja. Kemana? Ke kota. Ya sama lah kayak misalnya di Jakarta banyak pabrik-pabrik segala macam. Lalu banyak orang desa yang ingin mengubah nasibnya datang ke Jakarta untuk bekerja. Nah, dampak positifnya tadi itu, sehingga aktivitas atau orang-orang yang di sana sudah terbantu. Terbantu dari apa? Karena adanya mesin itu. Tetapi ada juga dampak negatifnya. Kondisi kerjaannya buruk. Buruknya seperti apa? Jam kerjanya panjang. Nggak ada perlindungan bagi para pekerja, lalu gajinya rendah. Eksploitasi tenaga kerjanya, iya eksploitasi lah. Kerjanya lama, gajinya rendah gitu kan. Ketidaksetaraan sosial. Kapitalis borjuis yang punya pabrik-pabrik makin kaya karena tadinya punya pabrik yang memproduksi 5 atau sampai 10 barang, tiba-tiba ketika ada mesin dia memproduksi bahkan ribuan, ya makin kaya dia. Kaum proletar atau kaum buruh ya makin miskin. Karena apa? Ya dia kerja segitu-gitu aja, nggak ada penambahan. Nah, karena banyak pabrik, lingkungannya menjadi buruk. Ya ada limbah dibuang, banyak asap-asap seperti itu. Lalu faktor yang kedua, adanya revolusi politik di Prancis. Revolusi ini terjadi pada 1789 sampai 1799. Setahun aja. Enggak setahun. Itu puncak-puncaknya, dulu-dulunya ada banyak pemantik-pemantik untuk adanya revolusi besar-besar. Karena apa? Ya itu tadi. Revolusi Prancis itu disebabkan banyak orang yang menolak adanya monarki absolut. Raja memegang kekuasaan penuh. Raja ngomong enggak, ya enggak semua. Iya, ya iya harus semua. Kalau ada yang enggak setuju sama raja bisa dihukum. Nah, dan juga si Prancis ini hobinya perang. Karena hobi perang, penuh dana banyak untuk perang. Akhirnya apa? Akhirnya ya pajak untuk masyarakat dinaikkan. Sehingga mengalami krisis keuangan. Bahkan yang nggak terima adalah pajak untuk masyarakat itu besar sekali, tapi untuk bangsawan sedikit. Apalagi untuk rohaniawan. Nah, adanya ketidaksetaraan sosial, raja dan rohaniawan hidup kaya tapi rakyat hidup miskin. Itu di Perancis ya. Iya di Perancis, nggak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan raja sama rohaniawan, nggak ada raja ya, adanya pemerintah atau pemimpin. Pemimpin dan rohaniawan kan hidupnya iya. Ya, realitanya di Indonesia banyak rohaniawan yang kaya-kaya, jemaatnya hidup miskin. Ya banyak pendeta yang kaya, jemaatnya ya hidup miskin. Duh, kok ngomongin kayak gitu? Ya emang realitanya seperti itu. Banyak pendeta yang kaya, tapi jemaatnya miskin. Ya banyak. Jadi nggak hanya di Prancis ya. Lalu munculnya pemikiran filosofis, banyak orang-orang Prancis yang mengkritik absolut monarki. Dan nanti juga ada bapak sosiologi dunia, yaitu Auguste Comte, juga dari Prancis. Lalu dampak revolusi politik di Prancis, jatuhnya monarki atau dan rezim feodal di Prancis, pembentukan republik karena tadi si monarki itu hancur, lalu dibentuk menjadi negara republik.
Lalu privilege bangsawan dihapus. Kebebasan individu diperluas dan hak asasi manusia diakui secara luas. Gitu. Lalu dampaknya apa sih revolusi di Inggris dan Prancis terhadap muncul sosiologi? Nah, jadi di efek ini membuka pemikiran sosiologi tentang struktur sosial, kekuasaan politik, dan hak asasi manusia. Lalu revolusi menyebabkan munculnya banyak pemikir untuk meneliti secara ilmiah dan sistematis tentang masyarakat. Lalu pertumbuhan kelas buruh mengenai konflik kelas, kondisi kerja, dan perjuangan sosial menjadi kajian para sosiolog. Dan juga dampak urbanisasi massal menjadi kajian untuk para sosiolog juga. Jadi efek-efek itu semua dipelajari sosiolog, sehingga diksi atau kata sosiolog muncul pertama kali digunakan oleh Auguste Comte. Nah, mengenai definisi sosiologi, saya hanya menggunakan beberapa sosiolog aja. Yang pertama, Bapak Sosiologi Dunia, yaitu Auguste Comte. Dia mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu positif yang menyoroti hubungan masyarakat. Positif di sini yaitu sosiologi ini benar-benar ilmu yang bukan kayaknya, enggak deh, mungkin enggak. Ini benar-benar realita masyarakat seperti apa yang harus diteliti secara empiris, dengan turun ke lapangan segala macam. Dan juga ada David Imel Durkheim mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mengamati dan mempelajari realita atau fakta sosial sebagai objek. Misalnya ada sosiologi, Bapak sosiologi ya? Iya, kok tahu? Ya, kayak gitu. Misalnya sosiologi datang, misalnya ada sosiolog datang, lalu ditanya, Pak mau kemana? Saya mau meneliti arwah-arwah yang bersemayam di pohon ini. Udah pasti itu bukan sosiolog. Karena apa? Yang meneliti itu, nanti benar-benar realitas dan fakta sosial. Lalu ada Peter R. Berger, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari relasi individu dalam masyarakat, jadi hubungan manusia dengan masyarakat sekitarnya. Lalu juga ada Max Weber, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari dan memahami tindakan sosial. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari 4 tokoh ini secara lebih padat. Ini hanya definisinya aja, tapi nanti kita akan mempelajari dari biografinya. Lalu apa sih kegelisahannya sehingga teori yang dikemukakan oleh mereka muncul? Lalu teorinya seperti apa sih? Konsep-konsepnya seperti apa sih dalam melihat sebuah masyarakat dengan teori-teori yang mereka ciptakan? Baik, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.